بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أسأل الله أن يفقهنا في الدين، وأن يعلمنا بما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا إنه ولي ذلك والقادر عليه. وبعد، الحمد لله بالتوفيق والعون من الله تعالى في هذه الليلة المباركة نستطيع أن نلتقي مرة أخرى لنستمر دراستنا وتعلمنا في مجلس المدارسة، لنتعلم مادة الفقه والعقيدة والأدب. نرجو الله أن يسهلنا وأن يباركنا في تعلمنا هذا. Amin. Alhamdulillah umat sekalian, Allah masih memberikan taufik dan kemudahan kepada kita semuanya untuk bisa melanjutkan belajar kita di malam hari ini. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan dan keberkahan dalam proses belajar. Umat sekalian, sambil menunggu umat yang lain mungkin, dan mungkin nanti juga kalau umat yang lain terlambat nanti bisa menyimak rekaman, mudah-mudahan di awal-awal belajar kita ini. Sebelum kita melanjutkan pembahasan di kitab Sulam Taufiq, dan nanti juga insya Allah akan kita lanjutkan ke pembahasan pengantar ilmu fikih, saya ingin menyinggung hal yang sebenarnya mendasar, hal yang menjadi prinsip, dan sebenarnya ini sering kita dengar, hanya saja terkadang secara prakteknya terkadang ada beberapa yang perlu diluruskan. Tentang apa itu? Tentang prinsip kita dalam beragama. Prinsip kita dalam beragama, maksudnya dalam menjalankan syariat, baik itu terkait dengan akidah, fikih, dan lain-lain. Insya Allah kita sering mendengarnya dan kita meyakininya. Apa itu teman sekalian? Kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan apa? Para Yang sahabat, diajarkan oleh Rasul. Rasulullah sahabat, tabi'in, tabi'in. Lebih sikat. Biasanya ada istilah yang lebih sikat dari itu. Kita berpegang teguh atau mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Kita kan ya? Ya atau ya? Iya, Kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Ini adalah prinsip kita dalam menjalankan syariat. Dan insya Allah semuanya tahu. Prinsip kita dalam menjalankan syariat adalah berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Ini tidak ada salahnya sama sekali. Prinsip ini tidak ada salahnya sama sekali. Dan memang harusnya demikian. Hanya saja terkadang seseorang itu dalam segi teori dan praktek itu ada sedikit perbedaan. Maksudnya apa? Dalam teori itu benar. Teori kita adalah menjalankan syariat, kita harus berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Tapi secara praktek terkadang ada beberapa yang perlu diluruskan. Tidak masalah, karena namanya manusia itu tidak ada yang sempurna, ya kan Ibu ya? Jadi kalau misalkan ada
yang perlu diluruskan, ada yang dikritisi, ada nasihat, maka jangan anti dengan nasihat. Karena memang inti dari agama kita itu adalah nasihat. Seperti sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah SAW, ad-dinun nasihat. Agama itu adalah nasihat. Makanya ketika ada uh, misalkan nasihat atau masukan yang membangun, maka kita jangan pernah merasa anti dengan nasihat. Maksud saya apa? Kita harus betul-betul memahami prinsip itu, bukan hanya sekedar jargon, bukan hanya sekedar uh, apa uh, apa apa sih ya, setidaknya hanya kita ucapkan saja. Tapi kita harus betul-betul memahaminya dan bagaimana kita menerapkannya. Kita berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Nah, semua umat Islam itu kalau ditanya, pasti dia berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis. Mau yang benar ataupun yang sesat sekalipun, pasti dia mengatakan, dia berpegang kepada apa? Dalam agama ini dia berpegang kepada apa? Nah, pasti semuanya berpegang kepada Al-Quran dan hadis. Mau benar mau salah, maksudnya mau memang dia mengikuti yang baik atau dia menyeleweng dari syariat. Tapi kalau berbicara masalah syariat, tentu pasti semua orang mengatakan dia berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis. Tapi yang lebih tidak cukup hanya berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis, tapi harus dengan pemahaman salaf. Harus sesuai dengan pemahaman salaf. Harus sesuai dengan pemahaman salaf. Salaf itu siapa? Yang dimaksud salaf di sini siapa, Om? Generasi terdahulu, 3 generasi terdahulu, Ustaz. Nah, sahih yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, 3 generasi terbaik umat ini, ya kan Ibu kan? Nah, yaitu para sahabat, kemudian tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Baik. Maksudnya apa? Kita dalam memahami Al-Quran dan hadis itu tidak bisa mengandalkan nalar kita sendiri. Kita harus sesuai dengan bagaimana cara para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in memahami setiap dalil-dalil Al-Quran dan hadis. Gitu Ibu ya? Kenapa saya menyampaikan demikian? Karena sebagian dari itu terkadang itu membuat samar, membuat ngambang. Jadi mereka mengatakan, kenapa harus mengikuti para ulama? Kita bisa memahami ayat, kita bisa memahami hadis sendiri. Kenapa kita harus mendengarkan dan membaca penjelasan para ulama? Ini perkataan yang tidak benar kalau seperti ini. Katanya tadi kita harus berpegang teguh kepada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf, bukan sesuai dengan pemahaman kita, ya atau ya, Ibu sekalian? Iya, Ustaz. Nah, maka tidak bisa kalau kita dipaksakan, misalkan mengambil kesimpulan. Saya tidak melarang kalau misalkan kita membaca Al-Quran, kemudian membaca terjemah, kemudian membaca hadis, kemudian dengan terjemahannya, dengan harapan kita memahaminya dan mengambil apa istilahnya itu ibrah, pelajaran-pelajaran di sana untuk direnungi, itu sama sekali tidak salah. Tapi maksud saya yang kurang tepat adalah kalau kita mengambil kesimpulan hukum. Jadi menyimpulkan hukum. Kita membaca hadis, kemudian kita membaca ayat, kemudian kita mengambil kesimpulan sendiri. Maksudnya kesimpulan hukum. Maka itu yang tidak boleh. Makanya kemarin kita sempat sampaikan manusia di hadapan dalil baik Al-Quran maupun hadis itu terbagi menjadi 2. Ada mujtahid, ada muqallid, ya kan Ibu ya? Maksudnya itu yaitu dalam hal menyimpulkan hukum. Dalam hal menyimpulkan hukum selain mujtahid maka tidak boleh. Dalam hal menyimpulkan hukum
selain mujtahid maka tidak boleh. Maka kita harus mengikuti para ulama, bagaimana para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in memahami dalil-dalil tersebut. Baik, terkadang juga, nah selain tadi yang saya sebutkan, misalkan kita ngapain harus mengikuti ulama? Nah, ada betul-betul nyata sebagian ada dai yang mengatakan seperti itu. Ngapain harus ngikutin ulama dulu? Kita bisa memahami Al-Quran, kita bisa memahami hadis. Nah, kalau dari terjemah ya bukan hanya sebatas itu saja, mengambil kesimpulan tidak hanya sebatas itu saja. Tapi ada juga sebagian yang mengatakan, kenapa kita harus mengikuti madhab misalkan dalam masalah fikih? Ini juga perkataan yang kurang tepat. Seakan-akan kita tidak perlu mengikuti madhab. Wajib. Katanya tadi kita harus mengikuti Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman salaf. Kalau kita lihat imam hadis, misalkan yang 4 saja, kita tidak membicarakan yang lain. Misalkan yang 4 saja. Abu Hanifah, kemudian Imam Malik, kemudian Imam Syafi'i, kemudian Imam Ahmad. Mereka ini generasi mana? Mereka ini hidup di zaman kapan? Baik. Ada yang mengatakan Imam Abu Hanifah itu adalah termasuk tabi'in, karena ada yang mengatakan dia pernah bertemu dengan salah seorang sahabat. Tapi kalau Imam Malik, Imam Syafi'i dan Imam Ahmad semuanya tabi'ut tabi'in. Berarti beliau-beliau ini semuanya adalah termasuk generasi terbaik umat ini, masih termasuk 3 generasi pertama. Ya kan Ibu ya? Lalu kenapa kita misalkan anti dengan madhab misalkan? Justru kalau kita misalkan tidak mengikuti mereka, mau bagaimana kita memahami dalil-dalil baik dari Al-Quran maupun hadis. Para ulama ketika, sebenarnya ini akan kita bahas nanti insya Allah pada pengantar ilmu fikih. Para ulama itu kalau mengambil kesimpulan, itu tidak hanya dari 1-2 hadis, kemudian langsung disimpulkan, tidak. Tapi dari semua dalil terkait satu masalah tersebut. Ayat-ayat, semua ayat. Dan mereka semuanya faham mana ayat yang nasikh, mana yang mansukh, mana yang dihapus, mana yang menghapus. Kemudian mana yang am, mana yang khas, mana yang umum, mana yang khusus. Demikian juga hadis. Hadis itu biasanya satu permasalahan saja, itu banyak sekali riwayatnya, banyak sekali lafadznya. Satu lafadz itu bisa puluhan riwayat, jalur riwayatnya. Jadi bisa kalau di total semuanya bisa jadi ratusan dalam satu masalah, itu bisa jadi ratusan riwayat. Dan mereka para mujtahid itu dalam pikiran mereka, dalam otak mereka itu sudah berjalan seperti komputer seperti itu, sudah otomatis seperti itu. Ketika ketemu suatu permasalahan, langsung terkumpul semua data, semua ayat-ayat. Mereka sudah di luar kepala, mereka sudah hafal betul-betul. Kemudian hadis juga, seperti Imam Ahmad hafal 1 juta hadis. Ketika datang satu permasalahan, langsung muncul semuanya di benaknya hadis-hadis yang terkait dengan permasalahan ini. Lah kita, kalau dibandingkan dengan mereka, apa iya sama? Apa iya kita akan dikatakan, ngapain kita harus mengikuti ulama? Kita sama-sama manusia. Mereka bisa memahami, kita juga bisa memahami. Apa iya sama? Nggak bakal sama. Terus kemudian misalkan dikatakan para sahabat saja ketika misalkan mendengar hadis Rasulullah, mereka langsung memahaminya tanpa harus datang ke ulama dulu. Ya. Kemudian ini suatu perkataan yang rancu, betul-betul rancu. Para sahabat itu semuanya ulama. Tidak bisa dibandingkan dengan kita. Para sahabat itu semuanya orang Arab. Ya kan Ibu ya? Dan orang Arabnya bukan orang Arab seperti orang Arab zaman sekarang. Mereka betul-betul asli orang Arab yang murni. Bahasa Arabnya itu sudah betul-betul alami tanpa belajar. Jadi kalau apa yang dikatakan Rasulullah langsung paham maksudnya. Dan mereka tahu kejadian-kejadian sebab-sebab misalkan ayat itu turun, sebab-sebab hadis ini disampaikan. Makanya wajar kalau para sahabat itu bisa langsung memahami. Apa iya bisa dibandingkan dengan kita? Allah sama sekali tidak akan pernah bisa dibandingkan. Itu Ibu ya. Jadi kita harus betul-betul memahami kalau misalkan kita punya prinsip
Dan prinsip ini benar. Pahami dengan baik dan jalankan dengan baik. Kita berpegang teguh pada Al-Quran dan hadis sesuai dengan pemahaman para salaf, bukan sesuai dengan pemahaman diri sendiri. Gitu ya, Bu ya. Semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Baik. Kita lanjutkan umat sekalian. Akan ini mukadimah sambil menunggu umat. Kita lanjutkan. Kita insya Allah akan melanjutkan membaca kitab Sulamut Taufiq. Di pertemuan yang lalu, alhamdulillah, kita telah membaca apa yang disampaikan dan ditulis oleh al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin, terkait dengan makna syahadat yang pertama. Dan yang paling terakhir kemarin kita bahas ini adalah terkait dengan sifat-sifat Allah, ya kan Ibu kan? Ketentuan atau koridor-koridor dalam memahami sifat-sifat Allah. Ya atau ya? Nah, Ibu ada kan, Om? Iya, Ustaz. Ada, Ustaz. Ada. Alhamdulillah. Taib. Kemarin sudah kita bahas, alhamdulillah, dan perlu kita pahami juga umat sekalian bahwasanya nama Allah itu jumlahnya berapa? Tidak terhingga. Nah, betul sekali. Nama Allah itu jumlahnya tidak terhingga. Kita tidak tahu sama sekali berapa jumlah pastinya. Hanya Allah yang tahu. Adapun yang disebutkan di dalam Al-Quran ada 99. Adapun yang disebutkan di dalam Al-Quran 99 itu merupakan rahmat dan kebaikan Allah kepada kita. Karena di dalam hadis disebutkan siapa saja yang berusaha meneladani sifat-sifat dari 99 itu, maka akan masuk surga, ya kan Ibu ya? Itu merupakan rahmat Allah, 99 itu. Kenapa kok hanya 99? Oh, yang 99 aja nggak paham-paham dan nggak hafal-hafal, apalagi mau minta lebih, ya kan Ibu ya? Tapi sebenarnya nama Allah itu banyak sekali. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang dicontohkan oleh Rasulullah, mungkin kita sering mendengar doa yang dicontohkan oleh Rasulullah ini, dan terkadang kita melafadzkannya, yaitu Allahumma inni as'aluka bikulli ismin huwa lak sammaita bihi nafsak aw anzaltahu fi kitabik aw 'allamtahu ahadan min khalqik aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak an taj'ala al-Qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nura sadri wa jalaa huzni wa dhahaba hammi wa ghammi. Apa makna dari hadis ini? Rasulullah berdoa, Allahumma inni as'aluka, ya Allah, aku memohon kepadamu, bikulli ismin huwa lak, dengan perantara atau dengan wasilah, bikulli ismin huwa lak, semua nama milikmu, sammaita bihi nafsak, yang engkau namai dirimu dengannya, au anzaltahu fi kitabik, atau yang engkau turunkan di dalam kitabmu, au 'allamtahu ahadan min khalqik, atau yang engkau ajarkan ke salah satu dari hambamu, au ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaibi 'indak, atau yang engkau rahasiakan di dalam ilmu ghaib 'indaka, di sisimu. Ini salah satu yang menunjukkan bahwasanya nama Allah itu banyak sekali dan tak terhingga. Adapun yang disebutkan di dalam Al-Quran itu hanya sebagiannya saja. Gitu Ibu ya. Dan juga yang perlu kita pahami adalah semua nama Allah itu baik dan sempurna. Dan semua nama Allah itu menunjukkan sifat. Semua nama Allah itu menunjukkan sifat. Begitu Ibu ya. Wadih mahat. Baik, kita lanjutkan umat sekalian ke pembahasan berikutnya, yaitu ma'na syahadati tsaniyah. Mungkin ada umat sekalian yang ingin membaca, umat sekalian praktek membaca sebelum ditunjuk. Silakan umat. Tunjuk aja Ustaz. Ditunjuk saja.
Kalau Bu Yuli mau ditunjuk Om? Insya Allah dicoba Ustaz. إن شاء الله dicoba. نعم جيد. تفضلي اقرأي قول مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين. Bismillahirrahmanirrahim. Makna syahadat tsaniyah wa makna asyhadu anna Muhammadar Rasulullah anta anama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim ibni Abdi Manaf al-Qurasyi sallallahu alaihi wasallam abdullahi wa rasuluhu ila jami'il khalqi wulida bi Makkah wa bu'itsa fiha wa hajara ila al-Madinah wa dufina fiha wa annahu sallallahu alaihi wasallam sadiqu fi jami'i ma akhbara bihi wa minhu sa'miyatil lati la tu'rafu bi mujarradil aqli. جيد ما شاء الله فتح الله عليك Bu Yuli. Bu Yuli belajar di Kubaro atau tidak? Iya Ustaz, tapi cutinya belum masuk-masuk lagi Ustaz. Belum masuk lagi. Tapi kemarin sudah menyampaikan ke admin belum? Iya Ustaz, cuma saya udah terlambat, udah 4 kali. Nah, Udah 4 kali belajar. Maksudnya udah pertemuan keempat kali gitu. nah, nggak bahasa ya, tapi sebelumnya juga pernah belajar bahasa Arab selain di Kubaro. Udah Ustaz, sedikit-sedikit juga. Awal-awal Bahasa. juga. Nah, kan sedikit-sedikit lama-lama menjadi bukit. Tahu عليك جزاك الله خيرا كثيرا. نعم معنى الشهادة الثانية قول المؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين. ومعنى أشهد أن محمد رسول الله أن تعلم وتعتقد وتصدق وتؤمن أن سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ابن عبد مناف القرشي صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله إلى جميع الخلق ولد بمكة وبعث بها وهاجر إلى المدينة ودفن فيها وأنه صلى الله عليه وسلم صادق في جميع ما أخبره به ومنه السمعيات التي لا تعرف بمجرد العقل. Baik umat sekalian, kita coba untuk menerjemahkannya secara singkat. Makna syahadat tsaniyah, makna dari syahadat yang kedua. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan makna dari syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah, utusan Allah. Maknanya apa? Ketika kita bersaksi asyhadu anna Muhammadar Rasulullah berarti an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiq wa tu'mina, mirip seperti yang syahadat yang pertama. Jadi makna asyhadu itu ini. Jadi kita harus ta'lam, kita harus mengetahui atau memahami, wa ta'taqida dan meyakini, wa tusaddiq dan membenarkan. Tidak hanya meyakini saja tapi juga membenarkan. Wa tu'mina dan mengimani. Jadi kalau kita mengucapkan syahadat, maka kita harus menghadirkan di dalam hati kita betul-betul memahami dan meyakininya, kita ridho betul-betul. Anna sayyidana wa nabiyyana, bahwasanya sayyidana, bahwasanya sayyid kita, wa nabiyyana dan nabi kita. Jadi kita ta'lam wa ta'taqid wa tusaddiq wa tu'min. Jadi kita mengetahui atau memahami, kemudian meyakini, kemudian membenarkan dan mengimani apa yang kita fahami, kemudian kita yakini, kita benarkan dan kita imani, yaitu bahwasanya anna sayyidana wa nabiyana, bahwasanya sayyid kita dan nabi kita Muhammad bin Abdullah, yaitu Nabi Muhammad, nama beliau adalah Muhammad dan beliau anaknya Abdullah. Anak Abdullah ini adalah anaknya Abdul Muttalib. Kemudian Abdul Muttalib anaknya Hashim. Hashim ini anaknya Abdi Manaf. Dan
Beliau adalah keturunan Quraisy, Al-Qurashi, sallallahu alaihi wasallam. Gitu ya, Bu ya? Taib, ini terkait dengan nasab beliau. Umat sekalian, kalau misalkan saya tanya umat sekalian terkait dengan i'rab. Kalau anna itu kan harfun nasbin, huruf yang menasabkan. Wa taukid, dan menunjukkan makna penegasan. Ya atau ya? Iya. Iya. Kemudian setelah anna itu biasanya ada isemnya dan khobarnya. Ya atau ya? Iya. Ya. Ya, nah, sahih. Yang yakin dong. Katanya yang penting yakin. Iya, Ustaz. Ya, yang Kemudian bisa. ismu innanya mana? Atau ismu anna, afan. Ismu annanya mana di sini? Sa- sini. Yang penting yakin dong. Nah, sayyida. Sayyidah. Sayyida itu adalah ismu anna, makanya mansub, ya kan ya? Mansub wa alamatu nasbi fathah wa huwa mudhaf. Selain sebagai ismu anna, dia juga sebagai mudhaf. Na itu adalah dhamir sebagai mudhafun ilaih. Wawunya adalah wawul ataf. Wawul ataf huruf sambung. Pun nabiyya itu ma'tuf. Ma'tuf kata setelah waw itu maka i'rabnya sama seperti kata sebelum waw. Makanya dia mengikuti sayyida mansub, maka nabiyya juga mansub juga. Gitu Om ya. Sama ya orang nabiyana dan sayyidana. Kemudian Muhammada kenapa kok mansub juga? Kenapa kok fathah juga umat sekalian? I'rabnya Muhammada di sini sebagai apa? Nah, Kabarnya Anna bukan. Kalau Nah. khobar anna harusnya marfu, ya kan Om ya? Ya. Kalau ini Muhammad fathah Om, mansub berarti. Badal ya. Kenapa Om? Badal. Badal. Jayyid, Masya Allah. Ini badal umat sekalian. Ini apa Om? Ini badal. Badal itu fungsinya apa? Fungsinya badal itu apa Om? Untuk menjelaskan. Jadi badal itu disebutkan untuk menjelaskan maksud dari kata sebelumnya. Badal itu disebutkan fungsinya untuk menjelaskan maksud dari kata sebelumnya. Jadi maksud dari sayyidana wa nabiyana itu siapa? Sayyidana wa nabiyana. Oh, sayyid itu mungkin yang disebut sayyid itu mungkin banyak yang disebut sayyid. Tapi sayyidul bashar, sayyid semua makhluk. Itu adalah Nabi Muhammad. Tapi kemudian nabi itu banyak. Ya kan Om ya? Mungkin masih kurang begitu jelas yang dimaksud nabiyana dan sayyidana ini siapa. Maka di sana diperjelas menggunakan badal, yaitu kata Muhammad di sini diperjelas menyebutkan nama beliau, begitu ya, sallallahu alaihi wasallam. Mungkin seperti yang kalau di kelas saya pernah mencontohkan, misalkan kalau saya mengatakan hadza jadidun, misalkan kalau saya memegang kitab seperti ini, hadza jadidun, kalau ibu-ibu sekalian semuanya melihat saya atau di hadapan saya, ketika saya mengatakan hadza jadidun, maka ibu-ibu sekalian langsung paham apa yang saya maksud dengan hadza. Ya kan Ibu ya? Nah, Ustaz. Tapi kalau seandainya umat sekalian tidak melihat saya, maka akan bingung. Hadza itu hadza apa? Hadza jadidun, hadza apa? Hadza yang mana? Ya atau ya? Ya. Maka di sana dibutuhkan badal untuk menjelaskan. Misalkan hadzal kitabu jadidun. Al-kitabu itu sebagai badal untuk menjelaskan apa yang dimaksud hadza. Gitu Ibu ya? Dan badal itu secara i'rab atau i'rabnya selalu mengikuti kata yang dijelaskan. I'rabnya selalu sama. Gitu ya. Kalau marfu ikut marfu, kalau mansub ikut mansub. Seperti di sini. Sayyidana wa nabiyana mansub dua-duanya, maka Muhammad di sana juga ikut mansub. Nah, Muhammad. Gitu ya, Ibu ya? Kemudian ibna itu sebagai na'tun. Naam, aslinya kan ada hamzah wasalnya, ibn, begitu kan Ibu ya? Iya. Aslinya ada hamzah wasalnya, ibn. Tapi hamzah wasal itu boleh dihapus, insyaallah. Kalau yang sudah
sampai di semester 7, semester 8 itu sudah mempelajari ini terkait dengan kapan hamzah pada ibn itu boleh dihapus. Tapi kalau belum sampai di sana mudah-mudahan nanti bisa mempelajarinya Ibu sekalian. Ibn itu boleh dihapus dengan beberapa syarat. Maksudnya hamzahnya boleh dihapus dengan beberapa syarat. Di antara syaratnya adalah harus terletak di antara dua nama. Di sana, kalau seperti di sini, Muhammad dan Abdullah di antara dua nama, ya kan, namanya. Kemudian juga, kemudian ada syarat yang lain. Ibn ini harus sebagai na'atun. Harus sebagai na'atun. Makanya di sana, ibna, Muhammad ibna, sama-sama mansub kan, namanya, karena na'atun di situ. Nggak boleh sebagai khobarnya. Dan harus dalam satu baris. Harus dalam satu baris. Nggak boleh kalau misalkan Muhammad, kemudian itu kata Muhammad misalkan di ujung kata, di ujung baris. Kata Muhammad di ujung baris, kemudian baris berikutnya baru Ibnu Abdullah, maka kalau seperti itu nggak boleh dihapus harusnya. Seperti di sini kata Hashim ibn, ini harusnya ini ada hamzahnya, Ibu sekalian. Begitu Ibu ya? Kemudian pertanyaan terakhir, kalau tadi anna itu harfu nasbin wa taukid, kemudian sayyida itu ismu anna, maka khobaru annanya mana? Abdul. Apa Om? Abdullah. Abdullah, jayyid. Abdu di situ sebagai khobaru anna, makanya marfu ya. Khobaru anna kan harus marfu, ya atau ya? Iya. Abdullah, abdu itu sebagai khobaru anna marfu wa huwa mudhaf, dan juga sebagai mudhaf juga. Kemudian lafdzul jalalah sebagai mudhafun ilaih. Begitu Ibu ya? Iya. Kita lanjutkan. Jadi kita harus mengetahui atau memahami, kemudian meyakini, kemudian membenarkan dan mengimani bahwasanya Nabi Muhammad dengan nasab beliau seperti itu, kemudian beliau adalah sebagai Abdullah, sebagai hamba Allah, wa rasuluhu, dan rasulnya ila jami'il khalqi, yang diutus kepada seluruh makhluk. Ila jami'il khalqi, yang diutus, rasuluhu ila jami'il khalqi, rasul Allah yang diutus kepada seluruh makhluk. Yang mana beliau wulida bi Makkah, dilahirkan di Makkah, wa bu'itha biha, dan diangkat atau diutus menjadi nabi dan rasul di sana. Biha itu maknanya sama seperti fiha. Jadi bi itu terkadang maknanya fi. Itu Ibu ya. Jadi wulida bi Makkah maksudnya bi Makkah, fi Makkah. Jadi bi itu bisa bermakna fi. Wulida bi Makkah, dilahirkan di Makkah, kemudian bu'itha biha, diutus, diangkat menjadi nabi dan rasul di sana. Wa hajara ilal Madinah, dan berhijrah setelahnya ke kota Madinah. Wa dufina fiha, dan dimakamkan di sana. Dufina fiha, dan dimakamkan di Madinah. Meninggal di Madinah dan dimakamkan di Madinah. Dufina itu dimakamkan. Wa annahu, dan bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi. Beliau itu benar, jujur, tidak pernah berbohong, fi jami'i ma akhbara bihi, pada semua hal yang beliau sampaikan, pada semua hal yang beliau kabarkan kepada kita. Fi jami'i ma akhbara yukhbiru, mengkabarkan. Tayyib. Dan di sana ada tambahan di dalam kurung kotak, di sana tidak di semua cetakan ada, tidak di semua nuskhah manuskrip ada. Di sana ada tambahan wa minhu, dan di antaranya, maksudnya di antara hal-hal yang disampaikan oleh Rasulullah yang harus kita yakini juga adalah as-sam'iyat allati la tu'rafu bi mujarradil aqli, yaitu perkara-perkara as-sam'iyat, perkara-perkara ghaib, allati la tu'rafu, yang tidak bisa kita ketahui, bi mujarradil aql. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa syarah. Allati la tu'rafu, yang tidak bisa kita ketahui hanya dengan bi mujarradil aql, hanya dengan mengandalkan akal. As-sam'iyat itu adalah perkara-perkara ghaib maksudnya.
Dari kata sami'a yasma'u. Kenapa kok dinamakan as-sam'iyat? Karena kita mengetahuinya hanya dari mendengar Rasulullah. Gitu ya, Ibu ya. Makanya perkara-perkara gaib itu juga dinamakan as-sam'iyat. Astagfirullah lain aja ya. Ahlan wa sahlan Bu Ashraha yang baru bergabung. Sehat Bu Ashraha? Alhamdulillah Nah, Ustaz, barakallahu fiik. Afan Ustaz terlambat baru sampai. nah, la ba'sa. Sallallahu alaihi Amin. Mas Nggak Tamim apa-apa, Ustaz. kita terlambat nggak apa-apa Ibu. Mudah-mudahan tetap mendapatkan keutamaan majelis ini. Dan mungkin nanti juga bisa menyimak rekaman kan Ibu ya, untuk bagian awal-awal. Baik. Terkait dengan makna singkatnya, ini kita baru membahas makna singkatnya. Belum kita jelaskan masing-masing dari maksudnya. Ada pertanyaan Mas sekalian sebelum kita lanjutkan ke pembahasan syarahnya? Ustadz, bimujarrodil akli artinya apa, Ustadz? Baik, mujarrad itu mujarrad itu kalau diterjemahkan secara harfiah maknanya sendiri tanpa ada yang lain. Jadi kalau la tu'rafu bimujarradil aql, tidak bisa kita ketahui hanya dengan akal, hanya berdasarkan akal, gitu ya. Jadi hal-hal yang gaib itu tidak bisa hanya lewat akal saja gitu ya, Ustadz, maksudnya. La tu'rafu yang tidak bisa diketahui bimujarradil aql, hanya dengan akal. Harus dengan pengkabaran dari Rasulullah. Ya. Jadi kita tidak bisa menerka-nerka kemudian mengambil kesimpulan hanya berdasarkan akal. Tidak bisa terkait dengan hal-hal gaib. Ya atau ya? Soal akhir, ada lagi pertanyaan Maha terkait makna? Contohnya apa, Ustadz, misalnya? Contohnya, nanti insya Allah di pembahasan berikutnya, di sana di bawahnya akan disebut. Fi sebut iman bihi minas sam'iyat. Hal-hal gaib yang harus diimani. Gitu ya. Itu pembahasan berikutnya. Di antaranya adab kubur, nikmat kubur, pertanyaan dua malaikat di kubur, kemudian hari pembangkitan, hari pengumpulan, ini. Itu kita tidak tahu sama sekali kecuali dari kabar Rasulullah. Yang berdasarkan apa yang Baik. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, umat sekalian, maka kita lanjutkan ke penjelasannya. Al-muallif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain. Amin. Setelah beliau selesai menjelaskan makna syahadat yang pertama, beliau langsung menjelaskan makna syahadat yang kedua. Wa ma'na asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dan makna syahadat yang kedua yaitu asyhadu anna Muhammadar Rasulullah adalah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiq wa tu'mina. Jadi ini hampir sama seperti syahadat yang pertama. Ketika kita mengucapkan syahadat itu tidak hanya sekedar secara lisan saja saya bersaksi, sudah begitu cukup. Tidak, tapi betul-betul harus berdasarkan ilmu. Kita memahami, kemudian kita betul-betul meyakininya, bukan hanya tahu kemudian kita ingkar, dan kita membenarkannya, kita yakini dan kita benarkan. Tidak seperti orang-orang kafir Quraisy yang dia sebenarnya mereka yakin, tapi karena kesombongan mereka tidak mau mengakuinya. Tapi kita harus meyakininya dan membenarkannya, mengakuinya. Gitu ya. Wa tu'mina, dan kita harus mengimani juga. Baik. Apa yang harus kita fahami, kita yakini, kita benarkan dan kita imani? Ini syahadat yang kedua ini terkait dengan Nabi Muhammad SAW. Maka yang harus kita fahami, kita yakini, kita benarkan adalah hal-hal yang terkait dengan Rasulullah. Yaitu kadar minimal apa yang harus kita fahami dari Rasulullah. Maka di sini terkait dengan beberapa ilmu yang lain selain akidah, yaitu apa? Terkait dengan sirah juga. Terkait dengan sirah, biografi Rasulullah SAW. Naam, di dalam sirah, di dalam ilmu sirah, biografi Rasulullah SAW,
itu ada kadar minimal yang harus kita ketahui. Ada kadar minimal yang harus kita ketahui. Di antaranya apa? Di antaranya apa? Di sini disebutkan. Di antara hal-hal yang harus kita ketahui dari Rasulullah adalah bahwasanya enggak, kita sebelumnya di sini kita belum anna sayyidana. Sayyid, kita belum menjelaskan kata sayyid, ya kan Ibu ya? Afwan. Iya. Tayyib. Sayyid. Ma mana sayyid? Tuhan. Naam. Bisa sayyid itu diartikan malik, yaitu tuan. Malik, tuan. Atau juga sayyid itu adalah syarif, yaitu orang yang mulia di antara orang-orang yang lain. Jadi kalau dikatakan sayyiduna berarti asyrafuna, orang yang paling mulia di antara kita. Tapi sebenarnya yang betul-betul kalau dikatakan sayyid yang betul-betul, bukan sayyid hanya secara majas saja atau secara ucapan sehari-hari, atau sayyid itu sebenarnya itu terkumpul 4 sifat. Pada sayyid itu terkumpul 4 sifat, yaitu man sada fi qaumihi, yang memimpin kaumnya. Yang pertama, sifat yang pertama yang disebut sayyid adalah man sada fi qaumihi, yang memimpin kaumnya. Kemudian yang kedua, man kathura sawaduhu, yang banyak pengikutnya. Kemudian yang ketiga, man tafazza'a ilaihi nasu 'inda syada'id, yang mana orang-orang akan meminta solusi kepadanya saat hal-hal atau saat dalam keadaan susah. Orang-orang akan meminta solusi kepadanya dalam keadaan susah. Misalkan ada permasalahan, maka bertanya kepada beliau. Ada suatu musibah, maka minta pertolongan kepada beliau. Nah, gitu ya, Bu kan? Misalkan minta tolong kepada beliau untuk didoakan, misalkan seperti itu. Baik. Kemudian yang keempat, sifat yang keempat adalah al-halim alladzi la yastafizzuhul ghadab. Yaitu orang yang lemah lembut, yang sabar, yang tidak cepat marah. Itu ya. Itu sifat sayyid yang sebenarnya. Dan empat-empatnya ada pada Nabi kita Muhammad SAW. Ya atau ya? Naam. Iya. Beliau adalah benar-benar sayyid. Kalau misalkan dikatakan sayyid, betul-betul beliau layak dikatakan sebagai sayyid. Terkadang umat sekalian, ini saya singgung ibu-ibu, jangan sensitif ya. Terkadang sebagian orang itu anti dengan kata sayyid. Iya. Bahkan itu pembahasan sejak dahulu, sejak bertahun-tahun yang lalu, sejak saya masih usia SMP mungkin ya. Dan bahkan saya sempat dulu ya terpengaruh juga. Ini berarti nggak boleh bilang sayyid. Sebenarnya umat sekalian, ini terkait dengan adab. Ini terkait dengan bagaimana kita beradab kepada Nabi Muhammad SAW. Tidak ada salahnya kita mengatakan sayyid kepada Nabi kita Muhammad SAW dalam bentuk adab, sebagai penghormatan kita kepada beliau. Ini bukan bentuk berlebih-lebihan dalam menyikapi Nabi Muhammad SAW. Tidak. Bahkan Rasulullah sendiri, Nabi kita Muhammad SAW, beliau sendiri yang mengatakan di dalam suatu hadis, ana sayyidun nasi yaumil qiyamah. Aku adalah sayyidun nas, sayyidnya para umat manusia di hari kiamat. Kalau ibu-ibu sekalian membaca hadis terkait dengan syafaat, insyaallah ibu-ibu sekalian pernah mendengar hadis syafaat yang mana umat manusia dibangkitkan, kemudian mereka semuanya merasa di padang mahsyar itu tidak sabar karena saking beratnya kondisi di padang mahsyar, saking panasnya kondisi di padang mahsyar. Kemudian mereka minta tolong untuk diberi syafaat. Pertama mereka datang kepada Nabi Adam, kemudian Nabi Adam tidak bisa. Kemudian mereka datang kepada Nabi Nuh, kemudian Nabi Nuh tidak bisa. Kemudian datang kepada Nabi Musa, kemudian Nabi Ibrahim, kemudian Nabi Isa, semuanya tidak bisa. Sampai datang kepada Nabi Muhammad. Ya kan Ibu? Di awal hadis itu Rasulullah mengatakan apa?
Rasulullah bersabda, "Ana sayyidun nasi yaumal qiyamah." Ana sayyid. Beliau sendiri yang mengatakan beliau sayyid. Gitu ya, Bapak ya. Jadi ini terkait dengan adab. Kemudian kalau misalkan Allahumma shalli ala sayyidina, apakah ini bentuk berlebihan dalam bersikap kepada Rasulullah? Maka jawabannya tidak sama sekali. Mungkin ada yang beralaskan dengan hadis. Mungkin ada yang beralasan dengan hadis la tutruni kama atratin nasara al-masih ibn Maryam. Janganlah kalian bersikap berlebihan kepadaku sebagaimana sikap orang-orang Nasrani kepada Nabi Isa alaihissalam, ibnu Maryam. Tapi kemudian beliau lanjutkan di situ, ana Abdullahi wa Rasul. Bahwasanya aku adalah Abdullah wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Ya, maksud hadis itu tidak ada mengandung larangan sama sekali terkait dengan penyebutan sayyid kepada Nabi Muhammad. Sama sekali tidak ada. Tapi hadis itu menunjukkan apa? Larangan untuk berlebih-lebihan dalam mensifati Rasulullah. Misalkan apa? Kita tidak boleh sama sekali memberikan sifat-sifat uluhiyah kepada Nabi kita Muhammad SAW sebagaimana orang-orang Nasrani. Ya kan Ibu ya? Orang-orang Nasrani mengatakan bahwasanya Nabi Isa adalah anak Tuhan, misalkan seperti itu. Ibnullah, atau misalnya bahkan di trinitas mereka mungkin mengatakan ya termasuk salah satu dari Tuhan, kira-gitu kan? Tapi Rasulullah tegaskan di situ. Ana Abdullahi wa Rasul. Aku adalah hamba Allah dan Rasul. Gitu Ibu ya. Jadi di sana tidak ada larangan untuk menggunakan kata sayyid. Saya tidak menemukan saya yang dengan keterbatasan saya tidak menemukan perbedaan pendapat di kalangan ulama terkait dengan penggunaan sayyid di luar sholat. Kalau di luar sholat itu tidak ada perbedaan pendapat sama sekali. Karena ini menunjukkan adab kita kepada Rasulullah. Kalau di dalam sholat, dalam tasyahud, itu baru ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Apakah kita menggunakan sayyid pada saat tasyahud? Misalkan bagaimana? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna langsung Muhammad Rasulullah atau Sayyidina Muhammad Rasulullah. Maka di sana ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama kalau di dalam sholat. Gitu ya, Bu ya? Bahkan dalam satu mazhab sendiri, misalnya di dalam mazhab Syafi'i sendiri, ada yang mengatakan dan itu perbedaan pendapatnya bukan perkara haram atau tidak, tapi mana yang lebih afdol, gitu ya? Mana yang lebih afdol, menggunakan sayyid atau tidak menggunakan sayyid? Jadi tidak masalah pun kalau misalkan menggunakan sayyid pun tidak masalah. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Qadiyah mahad, Allah nanya jamnya. Jadi kadang itu kita ya beradab. Orang yang paling berhak kita beradab kepadanya adalah Rasulullah. Kalau misalkan kita kepada orang tua kita, ayah kita, ibu kita, kalau misalkan manggil nama itu beradab tidak, Ibu? Sopan. Oh, bisa dijitak kita. Jangankan dijitak, suruh pergi dari rumah mungkin namanya. Mesir. Sama sekali nggak sopan. Dan Rasulullah, Nabi Muhammad SAW itu jauh lebih berjasa daripada orang tua kita. Jauh lebih berjasa daripada orang tua kita. Ya atau iya? Dan beliau jauh lebih berhak untuk kita cintai daripada kedua orang tua kita, bahkan diri kita sendiri, sebagaimana disebutkan di dalam hadis Rasulullah. La yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaih. Tidak akan beriman di antara kalian, orang-orang di antara kalian, sampai aku menjadi orang yang paling kalian. Misalkan dengan orang tua kita saja nggak sopan manggil nama, apalagi dengan Rasul. Makanya sampai disebutkan di dalam ayat, di dalam Al-Quran disebutkan memanggil Rasulullah itu jangan seperti memanggil orang-orang seperti sesama kalian, ya. Sampai terdokumentasikan di dalam Al-Quran. Gitu ya, Bu ya? Ya, Ustaz. Allah yafadhuna jami'an wa nabiyana, beliau bahwasanya beliau sayyiduna wa nabiyuna Muhammad. Nah, ini beliau al-muallif rahimahullah ta'ala melanjutkan
dengan kadar apa yang harus kita ketahui dari Rasulullah. Pertama, yang harus kita ketahui adalah nama beliau. Nama beliau adalah Muhammad. Ada juga yang menyebutkan nama beliau adalah Ahmad. Ada juga nama-nama yang lain, sebutan-sebutan yang lain. Ya kan Ibu ya? Ya. Nah, setidaknya yang paling tapi yang paling wajib, kadar wajib, ada minimal yang wajib kita ketahui nama beliau adalah Muhammad. Baik. Dan setelah kita mengetahui nama beliau, maka kita harus mengetahui juga di antara yang wajib kita ketahui dari Nabi Muhammad SAW adalah nasab beliau. Tidak hanya cukup untuk mengetahui nama beliau saja. Jadi kalau untuk kita, kemudian kita juga tanamkan kepada anak-anak kita. Tidak cukup hanya mengetahui nama beliau. Tapi kita juga harus tahu nasab beliau. Di sini Al-Mu'allif rahimahullah menyebutkan di antara nasab beliau, ayah beliau adalah Abdullah. Kemudian kakek beliau adalah Abdul Muttalib. Kemudian ayahnya Abdul Muttalib adalah Hashim. Kemudian Abdul Manaf. Dan beliau ini adalah keturunan Quraisy. Kok Quraisy, Ustadz ya? Quraisy atau Quraisy. Quraisy? Naam, di sini kan akhirannya ditambah ya nisbah, yaitu ya bertasydid itu ya nisbah, menunjukkan penisbatan. Dan untuk penisbatan itu dihapus ya sebelum shinnya. Jadi Quraisy maksudnya orang Quraisy. Dihapus ya sebelum shin untuk membedakan antara di sana ada sebutan hewan laut Quraisy gitu. Ada sebutan hewan laut Quraisy. Jadi untuk membedakan antara sebutan untuk hewan laut dan penisbatan kepada orang-orang Quraisy. Gitu, ya? Ustaz. Ustaz sama nggak Ustaz sama yang di Al-Quran ada Samiri, itu juga sama nisbah Ustaz. Samiri itu ada ya-nya di akhirnya. Ya, Kalau itu ya-nya ya bertasydid, kemungkinan itu juga ya nisbah. Naam. Ya nisbah. Kalau di kitab Durusul Lughah itu di jilid berapa Ibu? Saya lupa. Di jilid 3 atau jilid sebelum. Jilid 3 Ibu ya? Jilid 3. Di kitab Durusul Lughah itu di jilid 3 ada pembahasan ya nisbah. Ya nisbah itu digunakan untuk menisbatkan. Misalnya kita mendapati banyak contoh ya nisbah itu pada nama-nama ulama. Biasanya Al-Bukhariyu, An-Nawawiyu. Ya kan, Mas? Kalau orang Indonesia disebut Indonesiun. Kemudian orang Mesir disebut Misriyun. Orang Yaman disebut Yamaniyun. Gitu, ya. Itu ya nisbah. Untuk menisbatkan. Tapi ya nisbah itu tidak hanya digunakan untuk menisbatkan kepada daerah, tidak. Misalkan orang yang ahli nahwu, orang yang ahli nahwu bisa disebut nahwiyun. Boleh. Beberapa warna itu juga menggunakan ya nisbah. Misalkan apa? Suatu benda yang warnanya mirip dengan dahab, maka dikatakan dahabiyun. Kemudian benda yang warnanya mirip dengan fiddah, maka disebut fiddiyun. Kemudian apa? Misalkan yang lain wardiyun. Benda yang warnanya mirip seperti wardah, maka disebut wardiyun. Gitu ya, Bu ya? Ailiyun. Di surat Al-Mutaffifin. Aliyin. Oh, aliyin. Nah, kurang lebih demikian. Jadi ini yang disebutkan oleh Al-Mu'allif rahimahullah ini hanya sampai Abdul Manaf. Sampai Abdul Manaf. Meskipun sebenarnya para ulama itu berbeda pendapat terkait dengan kadar minimal nasab yang harus kita ketahui sebagai umat Islam. Maksudnya nasab Rasulullah, kadar minimal nasab Rasulullah yang harus kita ketahui. Gitu ya, Bu ya? Apakah hanya cukup sampai Abdi Manaf saja? Apakah harus sampai Adnan? Gitu ya? Apakah harus sampai Adnan? Tapi yang jelas kita harus tahu bahwasanya beliau itu adalah dari Bani Hashim dan dari
dari keturunan Quraisy dan Adnan. Tapi kalau secara runtut namanya, maka itu ada perbedaan pendapat apakah wajib atau tidak. Gitu Ibu ya. Halo, Mas sekalian. Nah, Ustaz. Nah, baik. Terkait dengan nama-nama yang lebih lengkap sampai bersambung kepada Adnan, maka tadi saya sempat mengirimkan kan Ibu ya di grup, Iya. yaitu ringkasan apa? Nasab Rasulullah Ya. sallallahu alaihi wasallam. آباء سيد الورى على الرتب هو بن عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف بن قصي بن كلاب مرة كعب اللؤي وغالب وفهر بن مالك والنضر قل كنانة كذلك خزيمة مدركة إلياس ومضر نزارهم قياس ثم ما عد بعده عدنان وبعد ذلك اختلف الأعيان. Ini hanya empat bait syair, sangat sedikit, sangat ringkas umat sekalian. Kalau misalkan kita ajarkan kepada anak-anak kita, insya Allah mudah untuk dihafalkan. Jadi ini adalah nasab Rasulullah. Setidaknya kita tanamkan kepada anak kita, kita kenalkan kadar minimal, kita meyakini Rasulullah. Lalu kita harus tahu namanya dan kemudian nasabnya, gitu ya Bu ya. Nah, Coba Ustaz dengan bahasa Indonesia, Ustaz. nah, saya baru mau ini. Sabar ya. Sabar. Biar enak. Aba itu maksudnya adalah ini jamak dari ab. Ab namanya. Jamak dari ab itu aba. Maksudnya adalah kakek-kakek Rasulullah. Jadi ya dari ayah kemudian ke atas terus ya. Gitu Ibu ya. Aba Sayyidul Wara. Sayyidul Wara bermakna Sayyidul Bashar. Jadi sayyidnya umat manusia. Ala rutab sesuai dengan urutan. Ala rutab itu sesuai dengan urutan. Huwa maksudnya Rasulullah adalah Ibnu Abdillah, anak dari Abdullah. Gitu ya. Abdullah ini adalah anaknya Abdul Muttalib. Gitu ya Bu ya. Jadi ayah bahasa Indonesia. Sabar. Huwa Abdillah, huwa Abdul Muttalib. Huwa di sini maksudnya Rasulullah adalah Ibnu Abdillah, anak dari Abdullah. Jadi ayah beliau sallallahu alaihi wasallam bernama Abdullah. Kita harus tahu itu. Kemudian Abdullah ini adalah anak dari Abdul Muttalib. Jadi kakek beliau bernama Abdul Muttalib. Gitu ya. Kakek beliau. Sebenarnya umat sekalian kita harus pahami juga Abdul Muttalib itu bukan nama, tapi julukan. Abdul Muttalib ini bukan nama, tapi julukan Ibu sekalian. Oh gitu. Namanya siapa, Ustaz? Namanya siapa? Baru saya mau tanya. Dari dulu ini. Namanya, dan di sini Abdul Muttalib ya, tasydidnya pada huruf ta bukan huruf lam. Kadang biasanya orang salah baca Muttalib, bukan Muttalib, ta yang bertasydid. Nama beliau ada yang mengatakan nama beliau adalah Amir, ada yang mengatakan nama beliau adalah Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Syaibatul Hamdi. Dan kenapa kok beliau disebut Syaibatul Hamdi? Ada beberapa alasan. Ada yang mengatakan bahasanya yang paling banyak penjelasan para ulama itu adalah karena beliau dilahirkan dan beliau punya uban. Syaib itu artinya uban Ibu sekalian. Washta'ala ra'su syaiba di dalam Al-Qur'an disebutkan. Washta'ala ra'su syaiba. Syaib itu uban maknanya. Syaibah disebut syaibah karena beliau lahir dan punya uban. Gitu ya. Itu yang paling banyak diriwayatkan. Tapi ada juga beliau dinamakan Syaibah karena sebagai bentuk optimisme beliau nanti akan berumur panjang sampai punya uban. Gitu ya. Itu alasan yang kedua. Tayyib. Kemudian Al-Hamdi, Syaibatul Hamdi. Kenapa kok ada kata Al-Hamdi di sana? Para ulama menjelaskan bahasanya beliau ini orang yang dihormati dan disegani
di kalangan Quraisy. Orang yang dihormati dan disegani di kalangan Quraisy. Jadi orang banyak memujinya. Dan beliau dikenal sebagai orang baik. Makanya Syaibatul Hamdi. Al-Hamdi di situ karena beliau memang orang baik dan banyak dipuji dan disegani orang-orang. Gitu Ibu ya. Tapi kenapa kok beliau dijuluki Abdul Muthalib dan itu menjadi nama yang lebih masyhur dari beliau? Kenapa? Ceritanya beliau itu dulu waktu kecil ayah beliau itu meninggal, yaitu Hashim, ayah beliau yang bernama Hashim itu meninggal dan beliau dirawat oleh pamannya yang bernama Al-Muttalib. Jadi Al-Muttalib ini sebenarnya nama paman dari Syaibatul Hamdi. Kemudian suatu ketika Syaibah ini pernah diajak berkunjung, pernah diajak safar, jauh oleh pamannya beliau ini Al-Muttalib dari Madinah ke Mekah. Nah, aslinya di Mekah, tapi ketika itu mungkin pulang dari Madinah ke Mekah, gitu ya Bu ya. Safar. Dan orang-orang itu bertanya-tanya, siapa ini? Jadi ketika itu Syaibah ini saat diboncengin, tentu boncengnya pakai kendaraan zaman dulu, bukan kendaraan zaman sekarang. Saat dibonceng dengan Al-Muttalib, Syaibah saat dibonceng oleh Al-Muttalib, dia ini dia berpenampilan sangat lusuh, pakaiannya compang-camping. Jadi orang-orang itu mengira ini adalah budaknya Al-Muttalib. Dan Al-Muttalib sendiri saat ditanya oleh orang-orang, ini siapa? Al-Muttalib ini malu. Kalau misalkan seandainya dia mengatakan ini keponakanku, tapi penampilannya kayak gini, udah compang-camping, lusuh gitu ya. Akhirnya Al-Muttalib sendiri saat ditanya juga bilang, hadza abdi, ini adalah budakku gitu. Setelah itu dibersihin, didandanin, digantiin baju, baru dijelaskan ke orang-orang ini adalah keponakanku gitu. Tapi orang-orang sudah terlanjur mengenal itu Abdul Muthalib gitu. Makanya akhirnya dikenal beliau dengan sebutan Abdul Muthalib. Begitu ya Bu ya? Lebih terkenal dengan itu, Ustaz. Nah, betul sekali. Saya juga baru dengar itu ceritanya itu, Ustaz. Ternyata begitu ceritanya. Baik, begitu ya Bu ya? Kita lanjutkan di sana. Dan ayah dari Abdul Muthalib itu bernama Hashim. Gitu ya Bu ya, Hashim. Dan dari sinilah keturunan mulai dari Hashim, kemudian Abdul Muthalib dan saudara-saudaranya kemudian ke bawah itu disebut Bani Hashim karena keturunannya Hashim ya. Jadi Bani Hashim ini semua keturunan Hashim maksudnya. Gitu ya Bu ya. Kalau kita membicarakan Nabi, kita membicarakan kerabat Rasulullah itu biasanya disebutkan Banu Hashim dan Banu Muthalib, Banu Abdul Muthalib maksudnya, afan. Gitu ya Bu ya. Jadi Hashim ini adalah kakek buyut dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Berikutnya Hashim ini adalah anak dari Abdi Manaf. Gitu ya Bu ya, Abdi Manaf. Dan Abdi Manaf itu adalah anak dari Qusay. Jadi ini berurutan, sudah nama semua ini. Kemudian Qusay ini adalah anak dari Kilab. Ada nama lain dari Kilab adalah Hakim. Ada yang mau nyebutnya Hakim, ada yang mau nyebutnya Kilab. Gitu Ibu ya. Dan ayah Rasulullah SAW yaitu Abdullah dan ibunda beliau yaitu Aminah bertemu nasabnya di Kilab ini. Bertemu nasabnya di Kilab. Jadi sama-sama orang Quraisy. Kita Ibu ya. Kemudian Kilab ini adalah anak dari Murrah. Murrah ini anak dari Ka'bun ini anak dari Lu'ay. Ini nama semuanya. Gitu ya. Kemudian Lu'ay ini adalah anak dari Ghalib. Jadi ini sudah nama semuanya, jangan diartikan sudah. Kemudian Ghalib ini adalah anak dari Fihrin.
Fihrin ini anak dari Malik. Malik ini anak dari An-Nadhr. Gitu ya, Bapak ya? Ustaz, kok Udah, ada Muhammad? yang pakai ibni, ada yang nggak pakai ibni, Ustaz? Kenapa kok seperti itu? Supaya bait syairnya pas, Kalau semuanya pakai ibn nggak pas bait syairnya. Jadi kalau ibu-ibu sekalian mempelajari syair, itu akan ibu-ibu sekalian akan menemukan syair itu pasti ada penyesuaian-penyesuaian. Di antara penyesuaian terkadang ada huruf yang dihapus, terkadang ada harokat yang dirubah, gitu. Jadi supaya pas, kalau dalam bahasa kita supaya pas sajaknya kenapa? Nah, Kalau yang tadi kan Ustaz ya, habis Abdi Manaf itu kan Ibni Quraisy itu Ustaz ya. Kalau di sini Qusay. gimana, Om? Tadi yang tadi di Enggak, Al-Quraisy itu adalah apa namanya, suku beliau, suku Quraisy gitu, Om. Bukan Abdi Manaf itu anaknya Quraisy, bukan. ya. Tapi tadi Abdi Manaf selesai, sudah titik. Kemudian beliau itu orang Quraisy, gitu ya. Oh, yang Ustaz. Jadi kita harus paham bahwasanya Nabi Muhammad SAW itu adalah Bani Hashim dan Bani Kinanah dan Quraisy, orang Quraisy, gitu ya. Taib, sebenarnya yang disebut Quraisy itu siapa sih, Ibu sekalian? Kalau disebut Bani Hashim, kita tahu Hashim itu siapa, yaitu kakek buyut Nabi Muhammad, ayahnya dari Abdul Muttalib. Tapi kalau yang disebut Quraisy, orang-orang Quraisy dikatakan Quraisy, itu sebenarnya nisbatnya kepada siapa? Di sana ada yang mengatakan bahwasanya yang disebut Quraisy itu adalah An-Nadru. An-Nadru itu disebut Quraisy. Tapi ada sebagian juga yang mengatakan Fihrun itu yang disebut Quraisy. Jadi ada dua pendapat di sana. Yang katanya ada yang mengatakan bahwasanya Fihrun itu Quraisy. Ada juga yang mengatakan An-Nadru adalah Quraisy. Begitu ya, Bu ya? Apa Ustaz? Maksudnya An-Nadru ini nama lain dari Quraisy. An-Nadru ini nama orang. Oh. Fihrun itu juga nama orang. Tapi terkait dengan penisbatan Quraisy, siapa yang dimaksud Quraisy, maka di sana ada dua pendapat. Ada yang mengatakan bahwasanya Fihrun itu yang dimaksud Quraisy, ada yang mengatakan An-Nadru itu yang dimaksud Quraisy. Bingung tidak maksud saya? Alasannya kenapa Ustaz? Bagaimana? Kenapa alasannya Fihrin atau Nadrun ini yang dijadiin nisbat yang Ya, itu Quraisy itu kan julukan, Quraisy itu adalah julukan. Quraisy itu julukan. Maka yang dijuluki Quraisy ini siapa? Fihrun atau An-Nadru? Maka di sana ada dua pendapat di kalangan ulama. Gitu, ya. Ada arti sendiri nggak Ustadz untuk Quraisy itu sendiri artinya? Kalau secara bahasa ada. Entah itu ada kaitannya atau tidak. Seperti saya katakan tadi, itu ada hewan laut yang disebut Quraisy. Gitu, ya. Apakah itu ada kaitannya maknanya atau tidak? Tapi karena masalahnya terkadang itu nama orang itu kadang itu tidak ada hubungannya dengan makna aslinya. Seperti Ja'far, ada nama Ja'far kan Ibu ya? Nah, makna asli Ja'far itu apa? Makna Ja'far yang asli secara bahasa itu adalah saluran air. Tapi kan nggak ada hubungannya kalau nama orang Ja'far kemudian dihubungkan dengan makna aslinya kan nggak ada kan? Nah, nggak selama. Naam. Kalau di surat Quraisy berarti itu kan katanya suku Ustaz. Naam. Kebiasaan orang-orang Quraisy. Iya, berarti yang disebut, kalau saya tadi bilang Quraisy itu yang dimaksud Quraisy itu siapa? Antara Fihrun atau An-Nadru kan, Om ya? Berarti yang disebut suku Quraisy adalah keturunan mereka, kan gitu, Om? Keturunannya An-Nadru atau keturunannya Fihrun, gitu, Om ya? Iya. Itulah yang disebut dengan suku Quraisy. Bingung tidak maksud saya, Om? Enggak Ustaz, insya Allah. Saya masih bertanya-tanya sih Ustaz, kenapa mereka yang dipilih untuk dinisbatkan ke Quraisy itu Fihrun atau Nadrun ini? Maksudnya? Lah kan memang keturunan, Om, keturunannya Quraisy. Keturunannya Quraisy
Kenapa kok mereka jadi keturunannya Quraisy itu sudah takdir Allah. Kita kenapa bukan golibin gitu, bukan yang golib ai itu Ustaz, maksudnya. Kenapa Kenapa? dipilih Kidron atau Nadrun ini? Gitu. Allahu alam, Allahu alam. Apakah karena baiknya? Karena begini, semua nabi itu pasti dari nasab yang baik. Semua nabi itu pasti dari nasab yang baik. Kenapa kok misalkan kalau kita ke atasnya sedikit, di sana An-Nadru itu anaknya Kinanah. An-Nadru itu anaknya Kinanah. Mungkin Kinanah itu punya anak yang lain selain An-Nadru. Tapi kenapa yang dipilih cuma An-Nadru saja? Karena mungkin ini adalah nasab yang paling baik. Kan gitu, ya? Kayak Nabi Yusuf sama saudara-saudaranya Nabi Yusuf paling baik gitu Ustaz ya. Nah, jadi nasab Nabi itu semuanya pasti nasabnya paling baik di antara orang. Baik, kemudian kita lanjutkan Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam udah habis waktunya. An-Nadru itu adalah anak dari Kinanah. Kinanah itu anaknya Khuzaimah. Khuzaimah itu anaknya Mudrikah. Mudrikah itu anaknya Ilyas. Ilyas itu anaknya Mudar. Mudar itu anaknya Nizar. Itu ya. Nizar. Kalau Qiyas ini bukan nama orang. Qiyas ini bukan nama orang. Kemudian Nizar ini anaknya Ma'adun. Ma'adun ini anaknya Adnan. Adnan, setelah Adnan, wa ba'da dzalika ikhtalafa al-a'yanu. Setelah Adnan ini ke atas ini ada perbedaan pendapat, ikhtalafa al-a'yan, perbedaan pendapat siapa di atasnya Adnan. Ini untuk menyambung kepada Nabi siapa? Ismail. Ya kan, ya? Jadi Adnan kalau ke atas terus itu ke Nabi Ismail, tapi para ulama berbeda pendapat, ada ikhtilaf di sana, ada perbedaan pendapat di atasnya Adnan ini siapa untuk menyambung ke Nabi Ismail. Begitu ya, Bu ya? Jadi yang biasanya, makanya para ulama biasanya menjelaskan yang setidaknya yang harus kita ketahui itu sampai Adnan. Seperti di sini. Dan ini dihafal insya Allah mudah. Apalagi kalau untuk anak-anak ini mudah ibu sekalian untuk dihafal. Kalau ibu sekalian mungkin menyimpan nomor saya waktu bulan Rabiul Awal dulu, saya pernah buat status sama anak saya yang pertama dan kedua, Ayub dan Yusuf. Itu menghafalkan bait ini, 5 bait ini. Abna'u sayyidil wara ala rutab wa ibnu Abdillah Abdul Muttalib wa Hashim Abd Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah Ka'b Lu'ay wa Ghalib wa Fihr bin Malik wa Nadr kul kinanatun kadhalik Khuzaimatun mudrikatun Ilyasu wa Mudarun nizaruhum qiyasu thumma ma'adun ba'dahu Adnan wa ba'da dhalika ikhtalafu al-qiyan. Saya pernah dengar Ustadz Adi Hidayat itu membacakan nasab ini. Insyaallah. Allah barik fihi. Baik. Kita lanjutkan teman sekalian. Jadi setelah tadi kita tahu nasab beliau, kita juga tahu bahwasanya beliau adalah orang Quraisy. Itu kan Ibu ya? Sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah salawat dan salam semoga tercurahkan kepada beliau. Jadi kita harus meyakini, kita harus tahu nama beliau, nasab beliau, dan kita harus meyakini dan mengetahui apa? Bahwasanya beliau adalah Abdullahi wa Rasuluh. Abdullahi wa Rasuluh. Kita harus ada penekanan di sini ummahat sekalian. Allah dan Rasulnya, Allah dan Nabi Muhammad sendiri bahkan seringkali mengulang-ulang dan menegaskan dan menekankan bahwasanya beliau adalah Abdullah. Beliau adalah hamba Allah. Dan beliau bangga dengan itu. Dan Allah bahkan mensifatinya sebagai sebaik-baik sifat. Wa Abdullah itu. Ketika seseorang menghambakan diri kepada Allah, maka di situ jugalah Allah akan mengangkat derajat. Semakin seseorang menghambakan diri kepada Allah, maka semakin tinggi derajat. Makanya Rasulullah itu selalu berkali-kali menegaskan beliau adalah Abdullah. Beliau adalah Abdullah. Seperti di hadis juga yang kita sebutkan tadi. La tutruni kama atratin nasara al-Masih ibn Maryam. Janganlah kalian berlebih-lebihan dalam memujiku seperti orang Nasrani memuji Al-Masih ibn Maryam, Nabi Isa. Innama aqulu faqulu ana Abdullah wa Rasuluh. Katakanlah bahwasanya aku adalah Abdullah dan Rasul. Gitu Ibu ya? Wadih Muhammad? Wadih insyaallah. Naam.
Dan ini sebagai bantahan juga kepada orang-orang Yahudi, kemudian Nasrani, kemudian orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kafir Arab ketika itu, yang mereka mengatakan bahwasanya Allah itu mempunyai anak. Nah, Rasulullah ini, Nabi Muhammad ini betul-betul Abdullah, tidak memiliki sifat uluhiyah sama sekali. Kemudian wahwa rasuluhu, dan kita juga harus mengetahui dan meyakini bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Rasul Allah. Dan Rasul di sini, kata Rasul di sini tentu juga mencakup kata Nabi. Maksudnya Rasuluhu wa Nabiyuhu. Kenapa? Karena setiap Rasul itu pasti Nabi. Ya atau ya? Ya. Ya atau ya? Nah, setiap Rasul itu pasti Nabi. Dan tidak semua Nabi adalah Rasul. Maka kata Rasul di sini mewakili kata Nabi. Rasuluhu wa Nabiyuhu. Apa bedanya Nabi dan Rasul, umat sekalian? Kalau Rasul itu buat disebarkan, kalau apa yang nggak cuma buat dia doang. Kalau Rasul mendapatkan syariat, tapi untuk diri sendiri. Untuk orang lain juga. Kalau Nabi? Menyampaikan wahyu untuk diri sendiri, meren. Masa untuk diri sendiri, dirahasiakan untuk diri sendiri gitu. Enggak, maksudnya tuh. Tapi memang yang paling masyhur, yang paling banyak tersebar itu memang itu. Tapi mungkin ada pengertian yang lebih afdal terkait dengan perbedaan antara Rasul dan Nabi. Apa perbedaan antara keduanya? Kalau Rasul itu diutus oleh Allah dengan syariat baru, dengan syariat furu'iyah yang baru, dengan fikih yang baru. Dengan syariat baru. Rasul itu diutus dengan syariat baru, maksudnya dengan syariat furu'iyah, fikih baru. Tidak seperti syariat Rasul-Rasul sebelumnya. Gitu ya. Adapun Nabi itu diutus untuk berdakwah dengan syariat Rasul sebelumnya, bukan dengan syariat baru. Begitu ya, Bapak ya? Oh, masa iya Nabi diutus untuk dirinya sendiri, nggak disembunyikan untuk dirinya sendiri, nggak disuruh berdakwah kepada orang lain. Kayaknya kan kurang tepat kalau seperti katakan seperti itu kan, Ibu ya? Maka yang lebih bagus perbedaan antara Rasul dan Nabi adalah itu. Kalau Rasul itu diutus dengan syariat baru, sedangkan Nabi itu diutus dengan syariat Rasul sebelumnya. Nabi Isa, Nabi Isa bagaimana? Nabi Isa tuh Rasul bukan? Bukan, Nabi doang. Masa? Iya. Rasul. Baik, ibu-ibu sekalian. Nggak ada tulisan Rasul Isa, nggak ada. Ustaz, apakah setiap Rasul itu menerima kitab suci? Tidak. Baik. Tidak setiap Rasul mendapatkan kitab. Baik. Tapi begini, umat sekalian, Rasul itu jumlahnya ada berapa? Nabi itu ada berapa? Banyak. Nabi Rasul 25 katanya. Rasul ada berapa sih? Yang 25 itu apa Ustaz? Rasul ya, Ustaz? Jumlah Nabi dan Rasul. Jumlah pertama. Pelan-pelan. Jumlah Nabi itu ribuan, ratusan ribu bahkan. Itu di beberapa riwayat disebutkan, jumlah Nabi itu ribuan, bahkan ratusan ribu. Memang di sana para ulama itu tidak berani menyebutkan, kebanyakan ulama itu tidak berani menyebutkan jumlah secara pasti jumlahnya berapa, karena di sana banyak riwayat dan riwayatnya berbeda-beda dan semuanya itu tidak betul-betul kuat riwayatnya. Tapi dari semuanya itu menunjukkan jumlah Nabi itu sangat banyak sekali, ribuan, bahkan ratusan ribu. Gitu ya? Itu jumlah Nabi. Sedangkan jumlah Rasul itu ratusan. Jumlah Rasul itu ratusan. Ada yang menyebutkan jumlahnya 313, tapi juga mungkin kita tidak terlalu betul-betul yakin dengan jumlah itu. Karena tidak ada betul-betul riwayat yang betul-betul kuat terkait dengan jumlah itu. Tapi ada juga yang menyebutkan jumlahnya 313. Itu Rasul, jumlah Rasul. Jumlah Rasul ya.
Tapi yang disebutkan di dalam Al-Quran, berapa? 25 Rasul, Ustaz ya? 25. Yang disebutkan di dalam Al-Quran itu 25. 25 itu Nabi dan Rasul. Karena mereka itu 25 itu Rasul. Rasul pasti Nabi. Begitu ya? Wadih mahat? Jayyid. Fatahallahalaikun jami'an. Dan di antara 25 ini ada ulul azmi, pilihan. Yang 5 itu. Gitu Ibu ya? Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad. Gitu Ibu ya? Fatahallahalaikun jami'an. Jadi jumlah Nabi itu dan Rasul itu sebenarnya sangat banyak sekali. Tapi 25 itu adalah yang diberitahukan kepada kita di dalam Al-Quran dan wajib kita ketahui dan imani. Gitu Ibu ya? Ya Ustaz. Baik. Bahwasanya Nabi Muhammad SAW adalah Abdullah, hamba Allah, wa rasuluhu wa nabiyuhu. Rasul Allah, utusan Allah dan nabinya. Rasul kepada siapa? Rasul diutus kepada siapa? Ila jami'il khalqi. Ini juga harus betul-betul kita yakini. Kita juga harus betul-betul meyakini. Tidak hanya kita meyakini nama Rasulullah, nasab Rasulullah, kemudian beliau adalah hamba Allah, tidak memiliki sifat uluhiyah, kemudian beliau adalah nabi dan utusan Allah. Tapi kita juga harus meyakini bahwasanya beliau itu diutus kepada seluruh makhluk. Seluruh makhluk. Semuanya tanpa kecuali. Bahkan dikatakan oleh para ulama, termasuk di antaranya manusia, termasuk di antaranya jin, bahkan para malaikat juga. Dan bahkan benda-benda mati juga. Kalau diutusnya Rasulullah kepada benda mati itu sebagai apa? Tashrif, sebagai bentuk pemuliaan kepada makhluk. Karena namanya benda mati itu tidak dibebani syariat, ya kan Ibu ya? Adapun kepada manusia dan jin, maka diutusnya Rasulullah ini sebagai taklif, sebagai beban syariat. Jadi untuk menyampaikan syariat kepada mereka. Gitu Ibu kan? Adapun kepada para malaikat, maka di sana ada perbedaan pendapat karena ulama, apakah sebagai taklif juga atau sebagai tashrif. Kalau sebagai taklif, maka taklif sesuai dengan apa yang sesuai dengan para malaikat. Taklifnya seperti apa? Baik. Intinya Rasulullah SAW itu diutus kepada seluruh makhluk. Kemudian tidak cukup itu saja, tidak cukup kita meyakini itu saja, tapi kita juga harus tahu bahwasanya Rasulullah itu dilahirkan di Mekah. Itu Ibu ya? Jadi ini terkait dengan sirah sebenarnya umat sekalian. Ini terkait dengan sirah. Rasulullah itu dilahirkan di Mekah. Kapan beliau dilahirkan? Para ulama mengatakan yang paling masyhur itu beliau dilahirkan di tahun gajah. Amu Fil. Di hari Senin. Tanggal 12 Rabiul Awal. Hari di tahun gajah, hari Senin 12 Rabiul Awal. Ini kan sudah. Kalau dari riwayat Ibn Abbas, di dalam riwayat Ibn Abbas radhiyallahu anhu, beliau meriwayatkan bahwasanya Rasulullah itu dilahirkan di hari Senin, beliau wafat, meninggal di hari Senin juga, kemudian beliau mulai hijrah meninggalkan keluar dari kota Makkah itu juga di hari Senin, dan sampai di kota Madinah juga di hari Senin. Berdasarkan riwayat dari Ibn Abbas radhiyallahu anhu. Jadi beliau tadi dilahirkan di Amul Fil, tahun gajah, tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin. Rabiul Awal itu bulan keberapa Ibu sekalian? Haram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. 3 ya Ustaz? Bulan ketiga. Hafal bulan Hijriah kan Ibu ya? Masa gak hafal bulan Hijriah? Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Ramadan, Syawal, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Nah, beliau tidak dilahirkan di bulan haram.
di bulan haram. Kalau bulan haram itu kan ada Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, kemudian Rajab, ya kan, Umi? Iya. Jadi kata para ulama menyebutkan hikmah, di antara hikmahnya adalah jadi beliau ini bukan mendapatkan keutamaan dari waktu, tapi justru waktu itu yang mendapatkan keutamaan dari beliau. Kalau misalkan seandainya beliau lahir di bulan haram, dari 4 bulan haram itu, mungkin orang akan mengira beliau dimuliakan oleh waktu, kan gitu, Mas? Tapi enggak, justru beliau yang lebih mulia dari waktu. Jadi beliau memberikan kemuliaan di bulan Rabiul Awal. Kemudian wulida bi Makkah, beliau dilahirkan di Makkah. Wa bu'itsa biha, dan beliau diangkat menjadi rasul di sana. Beliau diutus di sana. Bu'itsa itu diutus artinya, atau diangkat menjadi rasul. Biha, di Makkah. Gitu ya, Bu ya? Dan beliau bu'itsa, beliau itu mab'us untuk semua orang. Maksudnya untuk semua orang ini bukan hanya diutus kepada orang-orang yang percaya dan beriman kepada beliau saja, tapi beliau diutus kepada semua orang, baik orang itu percaya kepada beliau atau tidak. Begitu ya? Taib. Kemudian wahajara ilal Madinah, dan kita juga harus mengetahui bahwasanya Rasulullah itu setelah beliau hidup di Mekah, beliau berpindah meninggalkan Mekah karena beliau di sana terdesak, di sana dimusuhi, beliau menghindari pembunuhan dan juga penyiksaan sahabat-sahabat beliau dari orang-orang kafir Quraisy. Maka Allah mengutus beliau untuk berhijrah. Kemana beliau berhijrah? Madinah. Nah, ini juga kita harus pahami ini, bahwasanya Rasulullah itu hijrah ke Madinah. Maksudnya Al-Madinah di sini adalah Al-Madinah Al-Munawwarah, atau juga disebut dengan Thayyibah. Nama lain dari Madinah adalah Thayyibah. Yang menamakan Madinah sebagai At-Thayyib, sebagai Thayyibah adalah malaikat Jibril saat peristiwa Mi'raj, malam Mi'raj. Nah, malaikat Jibril menamai Madinah ini dengan Thayyibah. Thayyibah. Ada nama lainnya yaitu At-Tabah. At-Tabah, bukan Thayyibah tapi Tabah. Tapi dinamakan oleh malaikat Jibril Thayyibah. Makanya di depan Universitas Islam Madinah itu ada namanya Jami'ah Thayyibah, Universitas Thayyibah. Dan nama Madinah, nama lainnya adalah Thayyibah, Universitas Madinah, Universitas Thayyibah. Bukan Universitas Islam Madinah, dan universitas yang lain. Taib. Nama lain tadi apa? Tabah. Dinamakan Tabah karena litibiha, karena kebaikan dari kota ini setelah Rasulullah hijrah ke kota tersebut. Maka disebut Tabah. Seperti nama Madinah Munawwarah. Nama Madinah Munawwarah itu, nama ini ada setelah Rasulullah hijrah ke sana. Karena nama Madinah sebelumnya adalah Yathrib. Nama Madinah sebelumnya adalah Yathrib, sebelum Rasulullah hijrah. Nah, jadi di sana nama asalnya adalah Yathrib. Kemudian malaikat Jibril pernah menyebutnya dengan Thayyibah. Kemudian setelah Rasulullah hijrah itu disebut dengan Al-Madinah Al-Munawwarah atau Tabah, gitu ya? Iya. Baik. Kemudian kita juga harus tahu dan meyakini bahwasanya beliau dufina fiha, beliau dikuburkan dan dimakamkan di sana. Dan di sana semua rasul itu dimakamkan di tempat beliau wafat, di tempat mereka wafat. Maka beliau juga demikian. Beliau dibuatkan makam di kamarnya Sayyidah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, ya kan Ibu ya? Dan diriwayatkan di sana sebenarnya banyak riwayat, tapi riwayat yang paling kuat terkait dengan posisi makam Nabi Muhammad dengan Abu Bakar dan Umar adalah
Abu Bakar itu dimakamkan di belakang Rasulullah. Kemudian Umar itu dimakamkan di bawahnya, bukan di belakangnya, tapi di bawah kakinya, Abu Bakar. Jadi Kayak anak tangga Ustadz ya, kalau nggak bagaimana? salah gitu ya. Kayak Bagaimana? seperti anak tangga gitu ya. Allah Agak alam. geser. Tapi riwayat yang riwayat yang paling kuat itu. Jadi Abu Bakar itu di belakang Rasulullah, kemudian Umar itu di bawah kakinya Abu Bakar. Gitu. Kemudian, jadi ini umat sekalian, kalau kita perhatikan, di antara hal-hal yang wajib kita ketahui, fahami, yakini, dan imani terkait dengan Rasulullah. Ini beberapa hal ini terkait dengan sirah. Begitu Ibu ya? Terkait dengan sirah. Dan dari sini kita juga tahu akhirnya terkadang itu beberapa bidang ilmu itu saling berkaitan. Beberapa bidang ilmu itu saling berkaitan. Naam, sebenarnya ilmu syariat itu satu. Syariat Islam itu semuanya satu. Gitu Ibu ya? Makanya terkadang itu banyak hal itu saling berkaitan. Misalkan kita membahas akidah, ada beberapa pembahasan akidah terkait dengan fikih. Beberapa masalah fikih terkait dengan akidah. Dan termasuk sirah. Sirah ini beberapa hal terkait dengan akidah, beberapa hal terkait dengan fikih. Begitu Ibu ya? Baik. Jadi ilmu syariat itu sebenarnya satu, makanya saling berkaitan. Tapi kenapa kok disendiri-sendirikan biasanya? Itu karena untuk memudahkan fokusnya masing-masing. Fokusnya masing-masing itu apa? Gitu ya, Bu ya? Kemudian, selain kita harus mengetahui terkait beberapa hal sirah Rasulullah SAW, kita juga harus meyakini wa annahu. Maksudnya apa di sini? Wa annahu, tiba-tiba wa annahu di sini. An ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina annahu sallallahu alaihi wasallam shadiqun. Jadi ada sambungannya dengan yang pertama. Jadi selain kita harus mengetahui dan awal tadi bahwasanya nama beliau, nasab beliau, kemudian beliau itu adalah orang Quraisy, beliau adalah hamba Allah, Rasul. Bu, Bu Dewi. Tuh, Ustadznya masuk lagi. Nah, Apa nama sekalian? Saya minta maaf, ini terputus koneksi saya, modem saya tiba-tiba mati barusan. Mungkin ini peringatan juga Om ya, sudah malam Om ya. Betul, tapi coba sedikit saja kita tuntaskan Om ya. Kita tuntaskan sedikit, tinggal sedikit. Dan untuk pengantar ilmu fikih mungkin semoga di pertemuan yang akan datang bisa kita bahas Allah dengan kemudahan. Jadi di antara hal-hal yang harus kita fahami dan yakini dan imani, selain tadi bahwasanya kita tahu nama Rasulullah, kemudian nasab beliau, kemudian beliau adalah hamba Allah, Rasulnya kepada seluruh makhluk, kemudian di mana tempat lahir beliau, di mana beliau diutus, diangkat menjadi Rasul, kemudian hijrah kemana, dan beliau wafat dan dimakamkan di mana. Kita juga harus faham dan meyakini bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam shadiqun. Beliau ini benar. Beliau ini jujur, tidak kadzib, tidak berbohong sama sekali. Dalam fi jami'i ma akhbara bihi, dalam setiap hal, dalam semua apa yang beliau sampaikan kepada kita. Kita harus percaya betul-betul. Apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, apapun hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, maka kita harus mempercayainya dan mengimaninya, meskipun terkadang kita belum memahaminya. Gitu Om ya? Ya. Kan katanya innama bu'istu liutamima makarimal akhlak. Saya diutus untuk memperbaiki akhlak. Nah, dan di sini juga ditegaskan wa minhu, dan di antara hal-hal yang dikabarkan oleh Rasulullah yang harus kita yakini adalah perkara as-sam'iyat. Sam'iyat tadi maknanya apa Ibu sekalian? Di luar akal ya? Hal-hal gaib Ustaz. Perkara gaib. Naam, as-sam'iyat maksudnya adalah perkara-perkara gaib allati la tu'rafu, yang tidak bisa diketahui.
Bimujarradil aql, hanya berdasarkan akal. Tidak bisa kita ketahui hanya berdasarkan akal. Dan insya Allah untuk pembahasan berikutnya akan kita bahas terkait dengan hal-hal gaib yang harus kita imani. Semoga Allah berikan taufik dan kemudahan. Teman sekalian, ini waktunya sudah habis. Sedangkan kita belum membahas pengantar ilmu fikih sama sekali. Mungkin di pertemuan yang akan datang kita akan mulai dengan pengantar ilmu fikih, Ibu ya. Jadi supaya gantian dan dapat waktu. Paham. Baik, Ustaz. Assalamualaikum. Nah, ada pertanyaan teman sekalian? Hal min soal? Cukup Ustaz, malam. Oh, udah malam. Oh iya. Tadi sebenarnya ada pertanyaan dari Bu Budisa ya, gimana? Oh iya di grup ya. Saya baru ingat ya. Gimana? Tentang di grup ada Ustaz. Tapi gini lah, secara singkat saja. Permasalahan itu kita begini. Dalam semua hal itu kita harus punya sikap dan jangan mudah terombang-ambing terbawa arus. Kalau misalkan orang-orang lagi bahas ini, ikut, orang-orang begini, ikut begini, ya. Kalau bisa sebisa mungkin kita harus punya punya prinsip Pendirian. gitu, punya prinsip, punya pendirian terkait dengan masalah habaib. Tadi kan pertanyaannya gitu ya, terkait dengan masalah habaib. Ya. Iya. Orang dalam menyikapi masalah habib, jadi sebelum kita bahas nasabnya, terkait dengan masalah habib, terkadang itu ada orang yang terlalu berlebihan ke kanan, ada yang terlalu berlebihan ke kiri, dan dua-duanya tidak baik. Yang baik selalu sikap ahlu sunnah itu selalu di tengah-tengah. Maksudnya apa? Orang yang terlalu ke kanan itu maksudnya apa? Terlalu berlebih-lebihan, terlalu gulu, terlalu mengagung-agungkan. Jadi seakan-akan habaib itu semuanya maksum. Ya kan ya? Seakan-akan habaib itu semuanya tidak punya dosa dan orang yang paling mulia. Habaib kita harus, tapi gini, ini di satu sisi ada orang yang seperti itu. Di sisi yang lain ada orang-orang yang betul-betul anti sama sekali dengan habib. Ini habib ini semuanya nggak beres, semuanya nggak benar. Ada yang seperti itu kan, Ibu ya? Yes. Jadi ada yang terlalu ke kanan, ada yang terlalu ke kiri, tapi yang seharusnya itu di tengah-tengah. Bagaimana harusnya kita? Kita harus menghormati dan menghargai habib itu sebagai keturunan Rasulullah, karena Rasulullah yang menyuruh kita untuk menghargai dan menghormati keturunan beliau. Tapi kita harus paham juga mereka itu manusia biasa. Kalau yang alim maka harus kita muliakan sebagaimana dia seorang alim dan keturunan Rasulullah. Tapi kalau misalkan yang berbuat maksiat, ya kita harus katakan dia itu salah berbuat maksiat, gitu ya? Iya. Nah, kita diperintahkan oleh Rasulullah untuk mencintai keturunan beliau, tapi kita mencintai orang-orang yang baiknya, gitu kan? Karena keturunan Rasulullah. Taib. Terkait dengan keturunan habaib yang dipermasalahkan, ini sebenarnya yang mempermasalahkan ini baru muncul akhir-akhir ini saja, dan sebenarnya nggak usah terlalu ikut mempermasalahkan. Sudahlah, kalau kata para ulama yang lebih bijak itu mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah menafikan nasab. Lebih baik salah mencintai daripada salah menafikan nasab, karena menafikan nasab itu konsekuensinya berat sekali. Konsekuensi menafikan nasab itu berat sekali. Lalu kita nasabkan ke siapa? Apakah nanti berarti nggak punya nasab kemudian terputus, kemudian kalau apalagi nanti menjurus ke misalkan tuduhan zina, misalkan walaqiyatubillah, semoga Allah melindungi kita semuanya dari itu. Maka udahlah, nggak usah terlalu dipermasalahkan, kan itu. Kita juga nggak ya, gitu ya Bu ya. Yes. Nah, nggak usah terlalu ikut membahas. Saya kira Memang sih kenyataannya. Gitu, Ustadz.
Naam, betul. Itu ada yang mencatat memang. Ada yang mencatat, ada apa namanya? Yayasan. Ada yayasan yang mencatat keturunan Rasulullah di Indonesia. Tapi ya apakah hanya terbatas di yang dicatat oleh yayasan itu saja? Nampaknya juga enggak juga. Kan beberapa itu mungkin ada yang tidak tercatat juga. Meskipun kita juga tidak memungkiri ada yang mengaku-ngaku menisbatkan nasabnya kepada Rasulullah. Karena saya mengetahui sendiri secara langsung. Di sana ada ustadz, dia memang diustadkan sebelumnya, dia mendirikan pondok pesantren. Bukan kiai di kalangan saudara-saudara NU, bukan, tapi ada ustadz. Kemudian setelah meninggal, itu nasabnya itu disambungkan. Bisa, Bu, disambungkan. Gimana ceritanya kan? Jadi di kuburannya itu ya nasabnya disambungkan. Nah, maka kalau seperti itu, maka itu salah kan itu ya. Maka itu salah, tidak baik. Kalau kita tahu itu ya kita ingkari, harus kita ingkari gitu ya, Bu ya. Nah, semoga Allah memberikan taufik kepada kita semua. Amin. Baik. Kita cukupkan sekalian apa nih, sudah lebih 15 menit Ibu ya. Baik, Ustaz. Semoga apa yang kita bahas dan pelajari hari ini bermanfaat dan barokah. Amin. Semoga Allah selalu memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa mengamalkan setiap yang kita pelajari. Semoga Allah selalu memberikan kemudahan, keberkahan, kesabaran, istiqomah, keikhlasan dalam proses belajar. Semoga Allah selalu memberikan taufik. Semoga Allah selalu melindungi kita semuanya dan juga orang-orang kita sendiri. Jika di antara kita yang sakit atau kerabat kita atau keluarga kita yang sakit, semoga segera diberi kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Semoga Allah menjadikan kita semua termasuk hamba yang soleh dan bertakwa. Semoga Allah menjadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang soleh dan soleh. Dan semoga tanah dari mereka bersama. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan keluarga kita dan anak keturunan kita di surga Firdaus. Semoga Allah selalu melindungi negara kita dan memperbaiki negara kita. Amin. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita, baik yang lalu maupun yang akan, baik yang kita lakukan secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Semoga Allah mengampuni semua dosa-dosa kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah mengampuni semua dosa orang tua kita dan keluarga kita dan menerima semua amal ibadah kita. Semoga Allah selalu memberikan keberkahan dalam setiap urusan kita, termasuk dalam ilmu, waktu dan usia kita. Semoga Allah memberikan kepada kita semuanya husnul khatimah. Semoga Allah selalu melindungi, menolong dan memberikan kekuatan kepada saudara-saudara muslim kita di Palestina, khususnya di Gaza. Semoga Allah lalu melindungi mereka, menolong mereka, memberikan kekuatan kepada mereka baik secara fisik maupun dalam keimanan mereka. Semoga Allah mengumpulkan, semoga Allah menyatukan barisan mereka. Semoga Allah mencukupi semua kebutuhan mereka, baik kebutuhan makanan, minuman, pakaian, obat-obatan, dan lain-lain. Semoga Allah selalu memberikan rasa aman dalam hati mereka. Amin. Semoga Allah segera menurunkan azab dan kehancuran kepada Yahudi Zionis Israel yang telah merampas hati umat muslim di Palestina. Semoga Allah juga segera mengadab dan menghancurkan negara-negara yang membantu Zionis Israel dalam Palestina. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Untuk yang mungkin tadi sempat terlambat di awal, mungkin nanti bisa menyimak rekaman yang di awal-awal ini ya. Semoga Allah berkata dengan mudah. Amin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seberapa saat bisa kalau saya